Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Pak Barita, sejak semalam Pak Mahfud MD, Menko Polhukam sudah memberi pesan, sebaiknya tidak masyarakat jangan terlalu banyak berspekulasi. Tapi mau tidak mau banyak pertanyaan muncul, banyak kecurigaan muncul. Karena harus kita akui, momentumnya sangat-sangat beriringan, sangat berdekatan. Mulai dari soal Joko Chandra, kemudian adanya terungkapnya bahwa ada dugaan jaksa Pinangki yang bertugas di Kejaksaan Agung terlibat di dalamnya, kemudian dinonaktifkan, lalu ditahan di Kejaksaan Agung, lalu sempat ada pula pedoman untuk pemeriksaan terhadap jaksa sehingga waktu itu sempat menyulitkan kalau ada lembaga penegak hukum lain yang ingin memeriksa jaksa walaupun kemudian dicabut. Lalu ada kejadian kebakaran ini. Tanpa kemudian ada rangkaian ini mungkin bisa dianggap berdiri sendiri. Tapi kalau kemudian momentumnya sangat beriringan, sulit untuk menghindarkan spekulasi di tengah masyarakat. Pendapat Anda? Ya, inilah yang kita sampaikan. Agar tidak ada spekulasi macam-macam dulu, menunggu ini bisa pulih. Nah kemudian alat ujinya tentu ada. Yang pertama tadi sudah disampaikan dokumen penanganan perkara, ya baik yang ditangani Jampidum dan Jampitsus itu ada di gedung yang terpisah. Aman jadi ya? Dipastikan aman. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa penanganan perkara baik perkara pidana umum maupun pidana khusus termasuk oknum jaksa P yang ditangani Pitsus itu tidak akan terkendala sebab dokumen penanganan perkara itu ada di gedung yang aman. Dan juga perlu diketahui bahwa penanganan perkara ini kan tidak hanya di Kejaksaan Agung. Ada di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, ada di Kejaksaan Tinggi. Dan itu tidak ada imbas dari musibah ini. Itu pasti akan berjalan. Dan tadi saya katakan alat ujinya adalah sepanjang penanganan perkara ini tetap berjalan, sepanjang pengusutan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat tetap on the track, saya kira itu yang bisa membuktikan bahwa apa yang diasumsikan, apa yang diopinikan itu tidak terpatahkan. Itulah sebabnya yang paling diperlukan tentu itu tidak bisa sekaligus bersamaan Mbak Sophie. Tentu ada skala prioritasnya. Itulah yang kita sebut emergency planning dalam menghadapi musibah ini. Ya. Pertama, selesaikan inventarisir dulu, relokasi supaya bisa recovery, kemudian lakukan layanan publik dan tugas pokok penanganan perkara. Kita bersyukur karena dokumen penanganan perkara aman. Artinya publik juga pada akhirnya dapat melihat bagaimana jalannya proses penanganan perkara. Tentu pengkomunikasian proses penyelidikan ini juga harus transparan ya. Ya, transparansi, akuntabilitas, kredibilitas itu menjadi satu yang sangat diperlukan apalagi dalam suasana sulit seperti ini menghadapi musibah public trust. Itu tidak boleh kurang. Itu yang paling penting. Tapi begini, kalau Pak ST Burhanuddin menyatakan dokumen-dokumen perkara aman karena ada di gedung lain, Pak Barita juga meyakini itu? Ya karena memang secara teknis dan menurut ketentuannya penanganan perkara pidana umum di Jampidum yang gedungnya berbeda. Penanganan perkara Pitsus ada di Jampitsus yang gedungnya juga berbeda. Bagaimana kemudian dengan kekhawatiran bahwa dari gedung yang terbakar itu ada bekas kantor jaksa Pinangki? Nah ini perlu kita ketahui bahwa ketika oknum jaksa P sudah ditetapkan tersangka dan kemudian sudah ditahan, berarti cukup alat bukti untuk menahan dan menetapkan tersangka. Artinya dari sudut alat bukti firm, tidak ada lagi yang kurang. Jadi artinya kalaupun gedung tempat bekerja oknum jaksa P itu terbakar, yang berkaitan dengan rentetan tindak pidana yang diduga dilakukan dan sedang disidik itu sudah berada pada penguasaan penyidik dalam hal ini Jampitsus. Oke, tidak mungkinkah ada kemungkinan ada barang-barang yang seharusnya masih bisa dicek lagi di dalam ruang kerja tapi sekarang sudah terbakar begitu? Ya, tetapi kan kita tahu dia sudah ditetapkan tersangka. Artinya dari sudut alat bukti berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan itu sudah firm. Itu sudah selesai artinya. Jadi ini yang membuat kita berkeyakinan bahwa ini akan jalan terus. Ya, jadi memang seperti tadi Mbak Sophie, ini diperlukan public trust ya supaya masyarakat percaya. Ya, public trust itulah inti dari penegakan hukum.
Sebab penegakan hukum ini kan pada akhirnya bermuara pada kepercayaan yang tinggi dari seluruh warga masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Dan itu bisa dibuktikan melalui kerja, kerja, dan kerja. Oke, dari Komisi Kejaksaan sendiri, apa bentuk pengawasan, apa bentuk assessment yang akan dilakukan di sepanjang proses untuk penyelidikan kebakaran ini? Ya, yang pertama tadi kan saya katakan ada tahapannya, emergency planningnya. Begitu kejadian kemarin, saya berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan dan bersyukurlah beliau langsung melakukan langkah-langkah pengamanan dan yang paling penting dokumen penanganan perkara. Dan kemudian kepada saya juga disampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan khususnya bagaimana melakukan recovery ini. Ya. Komisi Kejaksaan selain pengawasan kinerja juga tugasnya adalah melakukan pemantauan dan penilaian kelengkapan sarana prasarana, SDM serta organisasi di lingkungan kejaksaan. Dalam tugas itu kami siap untuk memberikan dukungan penuh kepada kejaksaan agar bersama-sama bisa melewati musibah ini, melakukan peningkatan kinerja, melakukan layanan publik, dan membantu agar pulih kembali keadaan ini seperti keadaan yang baik seperti semula. Oke, intinya adalah bahwa penyelidikan harus transparan, dikomunikasikan juga secara transparan supaya mendapatkan public trust, tapi di sisi lain kinerja juga sebisanya jangan sampai terhambat ya, karena berkas perkara pun dinyatakan aman semua. Pak Barita, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Iya, terima kasih. Kita nanti tunggu kabar dari Komisi Kejaksaan soal penyelidikan ini. Ya, kita juga harapkan masukan dari masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Barita. Terima kasih Sofi.